kita, dengan Zoom ini kita bisa berjumpa dengan bertatap muka dan kita bisa menyampaikan apa pengetahuan kita dengan saudara-saudara semua. Di sini kita berniat untuk menambah keyakinan kita kepada pencipta kita. Semoga saudaraku semua selalu dirahmati Allah dalam setiap apapun. Yang dimaksud roh itu adalah tahu tentang siapa yang dipercaya, siapa yang diyakini, yang memelihara kita, dan yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Roh itu pengetahuan siapa yang menciptakan kita. Oke, ini saya diwakili oleh imam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Anja. Gambarin ini. Lur diisi opo lur ini diisi opo lur iki matuke? Enggak bisa. Mikirin terus. Pak Bambang, Mbak Karim. Halo. Nah, itu. Yes. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak Edi. Ini diperhatikan ya. Saya kasih pengetahuan agar apa yang kalian ketahui itu menempel di ingatanmu. Kalian semua sudah percaya pada penciptamu. Kalian semua sudah yakin bahwa yang menciptakan kalian, yang menitipkan kalian kepada orang tua, yang kalian tuh nggak tahu. Kalian itu hanya ciptaan saja. Itu kalau kalian percaya, pasti menyelamatkan. Tapi apakah cukup percaya terus kita itu selamat? Ya enggak. Mendekat. Lah, mengetahui
mengetahui bahwa yang kalian percaya itu Maha Kuasa, itu penciptamu, itu kalian nggak bisa mendekat kalau kalian tidak mengakui bahwa dirimu, akui dirimu itu hanya ciptaan saja, hanya makhluk, dan sadari di dalam hatimu, setelah itu mendekatlah kepada yang menciptakanmu. Jadi kuncinya kalian bisa dekat selalu. Enak kalau kamu sadar dan mendekat. Paling enak itu kuncinya mengakui bahwa kamu itu makhluk, saya itu makhluk. Saya itu hanya makhluk saja. Jadi nggak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Kalian semua mengakui kalau kalian itu hanya makhluk. Mengakui? Kalian semua? Mengakui, Gus. Nah, pengakuanmu terhadap dirimu sendiri bahwa kamu itu makhluk menjadikan kamu itu bisa menghilangkan keakuanmu karena hanya makhluk saja. Akumu kehilangan kekuasaan, kehilangan kekuatan, kehilangan yang kalian banggakan kalau kamu hanya makhluk saja. Kalau kamu makhluk, mengakui dalam hatimu. Kalau kamu mengakui dalam hatimu kamu hanya makhluk ciptaan Tuhan, kalian menyadari betul-betul di dalam hati. Akhirnya kalian bisa berserah diri untuk mempercayakan kepada yang menciptakan makhluk, penciptanya. Kalau kalian makhluk, akui penciptamu. Agar kalian bisa ikhlas berserah diri. Proses ikhlas berserah diri itu namanya mendekat. Proses ikhlas berserah diri itu namanya mendekat. Jangan lupa. Proses ikhlas berserah diri itu namanya mendekat. Saya ulang-ulang biar hafal. Gak apa-apa ya, saya ulang-ulang. Untuk menghilangkan pengalaman, kemampuan, keakuanmu, apa yang kamu bisa semuanya bisa rontok. Kalau kamu menyadari kamu itu hanya makhluk ciptaan. Jadi nggak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Akui, kamu itu hanya ciptaan saja. Akui dalam hatimu sendiri, kejujuranmu itu loh. Akui bahwa kamu hanya makhluk. Setelah itu sadari untuk menyerahkan diri kepada yang menciptakan makhluk, ikhlas. Nah, proses kamu berserah diri itu namanya mendekat. Nah, proses kamu menyadari bahwa kamu makhluk itu menghilangkan baju yang menempel sehingga dirimu, akumu itu menyadari hanya ciptaan. Atribut kamu pinter, kamu bisa apa, kamu punya
Kekuasaan apa itu hilang kalau kamu menyadari bahwa dirimu hanyalah makhluk. Kamu menyadari bahwa kamu hanya makhluk. Setelah itu kalau sudah sadar, kamu berserah diri, itu namanya mendekat. Kamu menyadari bahwa kamu adalah makhluk, itu proses menyucikan dirimu. Kamu itu siapa? Saya itu siapa? Oh, kita sama-sama makhluk saja. Nggak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Setelah itu berserah diri. Lah, proses berserah diri namanya mendekat. Lah, sudah dekatnya ketika kamu sampai merasakan longgar, ikhlas, tenang. Itu kamu dekat, makanya tenang. Setelah itu, sadarmu ketika kamu sudah dekat, apakah saya yakin kalau seperti ini pasti selamat? Kalau saya dekat, ikhlas, memberikan kepercayaan kepada penciptaku saja yang menyelamatkanku ke depan. Ingat, ke depan. Ikhlas, percaya kepada penciptaku ke depannya, apakah saya selamat? Ukur sendiri. Setelah yakin ini pasti selamat. Setelah itu kamu berjanji sisa hidupku untuk menghambakan diri kepadamu. Janji untuk bermanfaat di jalan Allah. Agar apa sih gunanya kalau kalian berjanji? Ketika kamu tersadar menjalani hidup, Tuhan rela menyertaimu. Penciptamu itu loh rela menyertaimu, menjagamu, memberi petunjuk, menyelamatkanmu, memeliharamu. Nah, kamu mendekat setelah itu buat apa? Kalau tidak untuk bermanfaat. Mencontoh para aulia, nabi-nabi yang terdahulu. Semua nabi kalau sudah dekat bisa mendekat. Setelah dekat, dia bertanggung jawab. Sisa hidupnya untuk bermanfaat, untuk menebarkan tauhid, untuk bermanfaat, menyelamatkan orang, agar selamat keluar. Anfusakum, dirinya selamat karena sudah tidak ada yang dipercaya. Jadi menyelamatkan keimanan agar satu-satunya yang diimani adalah penciptanya. Dirinya sudah selamat, setelah itu menjalani hidup, mempertahankan hidup bersama Tuhannya. Setelah itu menyelamatkan keluarganya agar keluarganya terbebas dari cengkeraman makhluk. Sehingga yang dipercaya bisa penciptanya. Setelah bisa menyadari kedekatannya dengan penciptanya, muncullah yakin bahwa posisi dekatku, ikhlasku hanya percaya kepada penciptaku ini, yakin kedepannya pasti saya selamat dunia akhirat. Setelah itu kamu berjanji untuk bermanfaat di jalan Tuhanmu, jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh dalam mengemban amanah, bersungguh-sungguh dalam melanjutkan risalah dari nabi-nabi yang terdahulu. Kalau sudah berani melanjutkan risalah dari Rasulullah,
barulah kalian pasti disertai oleh Allah. Tuhan rela bersamamu. Kenapa? Ya karena kamu bermanfaat buat Tuhan. Apa? Memperkenalkan Tuhan kepada semua orang agar semua orang selamat. Kalau nggak tahu Tuhan, terus gimana selamatnya? Setelah itu berproses belajar di dalam persaudaraan. Posisi dekat itu ketika berserah dirimu kepada satu-satunya yang kamu percaya, itu sampai merasakan ikhlas, longgar, tenang. Posisi itu namanya posisi dekat dengan penciptamu. Nah, cara mendekatnya, kamu menyucikan diri, kamu mengakui kamu itu ciptaannya. Aku ini ciptaanmu, wahai Tuhanku. Aku hanyalah makhluk ciptaan. Akui seperti itu. Jadi kuncinya pengakuanmu di dalam hatimu, pengakuan kejujuranmu bahwa kamu itu makhluk, itu penting untuk membuka pintu keselamatan dekat dengan Tuhan. Baitullah itu terbuka ketika kamu mengakui bahwa kamu adalah makhluk. Saya ibaratkan orang tua itu hatinya terbuka ketika anaknya mendekat, mengakui bahwa dirinya adalah anaknya. Aku ki lho Pak, anake sampeyan sampai kapanpun ki ya panggah anak. Lah hatimu pasti terbuka. Saya itu loh Tuhan penciptaku. Saya itu hanya makhluk ciptaanmu. Sampai kapanpun ya tetap makhluk yang enggak punya kemampuan apa-apa tanpa engkau beri. La haula wala quwata illa billah. Genah kuncine apa gak? Jelas? Jelas. Jelas, jelas, Gus, jelas. Jelas, Gus, jelas. Jelas. Jelas, Gus. Jadi dititeni apa gitu. Diingat-ingat. Seperti Pak Cipto itu loh, gampang ingat. Diingat. Kuncinya kalau saya selalu menyadari bahwa saya ciptaan, otomatis kamu ingat siapa yang memeliharamu, yaitu penciptamu. Otomatis. Wahai Tuhanku, penciptaku, aku hanyalah ciptaan. Sampai kapanpun aku tetap makhluk di hadapanmu. Langsung pintunya terbuka. Kalau saya ibaratkan, anak kalau mendekat kepada orang tuanya membawa apa yang dia bisa. Pak, aku iso ngene, aku percaya nen.
Ya dipercaya tapi hatinya nggak terketuk. Tapi kalau mendekat dengan rendah diri, merendahkan diri bahwa Pak, aku kilo panggah anakmu sampai kapanpun, saya tetap anak di hadapanmu, engkau adalah orang tua. Seperti itu. Wahai Tuhanku, penciptaku, aku hanyalah makhluk, sampai kapanpun aku tetap makhluk di hadapanmu, aku hanya ciptaanmu. Sadari itu, setelah itu ikhlas mendekat. Pintu Tuhan terbuka lebar untuk ciptaannya. Jadi membuka pintu hatimu agar kamu bisa turun itu dengan rendah hatimu. Pengakuanmu itu menjadikan kamu tidak merasa punya kekuasaan di hadapan Tuhanmu. Ini harus jelas. Pengakuanmu di dalam hatimu bahwa kamu itu hanyalah makhluk, itu kunci. Saya ulang-ulang biar kalian membekas. Di hadapan Tuhanmu ketika kamu mau mendekat, kamu mengakui kamu adalah ciptaannya, sehingga Tuhan menerima sebagai pemeliharanya. Kan ciptaannya udah nggak liar, nggak lari dari penciptanya, udah mendekat. Ya kalau Pak Cipto kan dulu liar, tapi kalau ciptaan kan nggak bisa liar. Aku tak boleh rokok sih. Dengaran bertarung, Gus. Iya gimana pas mari ibadah. Habis. Jadi pengakuan kita agar pintu Baitullah terbuka dengan menunduk pengakuan terhadap dirimu sendiri bahwa kamu itu hanya makhluk, untuk mendekat kepada yang menciptakan makhluk. Nah, kesadaranmu itu hatimu akan terbuka. Kalau tidak menembus kesadaran, hatimu nggak mungkin terbuka. Untuk membersihkan keakuan yang menempel, keakuanmu itu yang menempel, itu dengan menyadari betul kamu itu nggak ada kemampuan apa-apa, karena kamu menyadari bahwa kamu hanyalah makhluk ciptaan di hadapan penciptamu. Kamu nggak ada apa-apanya, sehingga kamu rela mendekat untuk berserah diri. Kuncinya akui dirimu makhluk. Pasti Tuhan akan membuka pintu Baitullahnya. Setelah kamu bisa mendekat,
bagaimana posisi dekat itu? Ikhlas, tenang, longgar. Terus kamu bisa apakah kalau seperti ini yakin penciptaku itu pasti maha kuasa, mampu menyelamatkanku ke depan, memeliharaku itu loh. Mampu apa enggak? Pasti hatimu mengatakan yakin. Karena makhluk yang mampu merawat dan memelihara adalah penciptanya, kholiknya. Ciptaan itu yang mampu merawat, kalau ciptaannya kembali kepada penciptanya akan dirawat. Nah, kalau ciptaan mampu merawat dirinya ya nanti Pak Cipto seperti dulu. Kalau sekarang udah enggak. Rahasia berdua rahasia berdua. Kalau sekarang Pak Cipto itu kan sadar hanya ciptaan. Sehingga Ciptaan. untuk kembali kepada penciptanya ya enak. Pak Cipto ya terbuka pintu Baitullah. Bebas. Gus, kenalin Gus. Sopo kuwi dulur anyar kuwi? Yo. Haryoto, Pak. Hah? Haryoto. Pak Noto? Haryoto. Oh, Mas Karyoto. Haryoto. Aryoto. Lah kok gak subur bareng gak ngelumpuk? Subur lagi diceleduk, handphone error tadi telepon. Oh, lah Adi. Adi lagi kerja. Ya wis. Karo Mas Yoto tok berdua. Kalau kita pegang kunci itu tinggal mengingat satu kunci aja, pegang kuncinya itu tinggal ingat bahwa kamu itu makhluk, udah selesai, turun sendiri, sadar sendiri. Allah menarikmu karena kamu diakui sebagai ciptaannya. Ya, karena mengakui bahwa kamu itu ciptaan dan kamu kembali kepada penciptanya, sehingga Tuhan menerimamu. Lah keyakinan itu diukur dari kesadaranmu ketika ikhlas, dekat, terus kamu berpikir apakah ke depan kalau seperti ini saya pasti selamat, pasti penciptaku itu menyelamatkanku. Ukur kepercayaanmu, pasti yang tumbuh keyakinan. Kalau sudah bisa mengukur ke depan sampai mati apakah kamu selamat, itu untuk menumbuhkan keyakinan. Kalau sudah yakin, terus bagaimana agar saya tetap diridhoi dalam proses menjalani kehidupan? Tuhan selalu ridho bersama saya, menyertai saya. Karena saya nggak mampu apa-apa. Tanpa dilindungi dalam perlindungan Tuhan, saya tidak mampu untuk
menjalani kehidupan. Setelah itu niati kedepannya untuk menjadi hamba yang taat, baik hati dan tidak sombong. Gak, ini guyon nih. Taat enggak gitu. Yang namanya taat itu istitaatul insan mutlak lakobla wala ba'da wala ma'a. Nah, ketaatan makhluk itu, insan itu mutlak. Bagaimana sih? Janjimu untuk bermanfaat itu loh. Nanti Tuhan sendiri yang memberi kuasa. Kamu ingat untuk bisa bermanfaat menyelamatkan dalam rangka ku angfusakum wa ahlikum. Jadi ada nilai ya, hidupmu ke depan itu punya arah, punya nilai yang akan kamu tanam sehingga jalan cerita hidupmu dulu berbelok-belok, berliku-liku nggak jelas arahnya, sekarang mulai diperbaiki arahnya. Jalan hidupmu ke depan jelas untuk punya nilai manfaat di hadapan Tuhanmu. Sehingga semua orang bisa selamat dengan cara menunjukkan yang mampu menyelamatkan. Kalau sudah mengetahui arah hidupmu ke depan untuk punya nilai, menanam nilai manfaat, manfaatnya keselamatan loh ya. Yang mampu menyelamatkan itu penciptamu, pencipta makhluk tersebut. Menanam keimanan mereka. Disitulah risalah dari Ambiya wal Mursalin. Jadi semua nabi-nabi, semua wali-wali Allah itu memegang amanah tersebut. Sisa hidupnya punya arah untuk jihad fisabilillah. Jihad itu bersungguh-sungguh fisabilillah di jalan Allah. Jihad bukan perang tapi bersungguh-sungguh nemen-nemeni. Setelah itu bangkitlah jiwamu untuk menatap masa depanmu, untuk mengisi nilai dalam hidupmu. Modalnya kamu makhluk, ingat koleknya. Kamu hanya ciptaan, yang kamu sandari tempat bergantungmu adalah penciptamu. Kan itu yang dipegang untuk modal. Sehingga ketika kamu bersama Tuhanmu, innallaha ma'ana, ketika Allah bersama kamu, Allah beri petunjuk, kamu jelas, itu loh saya tunjukkan. Lah, petunjuknya jelas. Petunjuk dari Allah itu pasti terang, enggak remang-remang. Petunjuk apa yang harus kamu lakukan ketika kamu tidak mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Petunjuk ketika kamu tidak punya rezeki, berupa harapanmu apa, kamu mengarah kepada harapan yang kamu gantungkan kepada penciptamu. Ingatlah penciptamu itu maha kuasa.
Ingatlah penciptamu itu maha pengampun, maha menolong, maha memelihara, maha kuasa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hilang kuatir, hilang gelisahmu. Kuncinya pengakuanmu bahwa kamu itu ciptaan. Untuk kembali kepada yang menciptakan agar selamat. Ikhlasmu dalam memberikan kepercayaan kembali berserah diri kepada penciptamu. Itu menghilangkan bobot pengakuanmu bahwa kamu itu punya kemampuan. Itu hilang. Jadi semua ciptaan yang sebelumnya menjadi sandaranmu, semuanya rontok sehingga yang selamat hanya yang menghadap Allah. Kullu syai'in halikun ila wajha. Ya, bumbu-bumbunya Arab sedikit lah. Biar pantas didengar Pak Cipto loh. Lah pengetahuan itu jadikan kelakuan ke depan. Jadi tergeraknya hatimu untuk melakukannya, di situ hatimu sudah berjalan. Jadi pengetahuan itu menuntun hatimu, menuntun jiwamu. Jadi ketika kamu ada nilai di hadapan penciptamu untuk mengisi hidupmu ke depan punya arah yang bermanfaat, li'ilah fi kalimatilah, dhuwurke asmane Gusti Allah. Di situ Allah rela selalu menyertaimu, selalu menuntunmu, selalu menjagamu. Memberikan petunjuk-petunjuk yang terang. Kalau kamu terpisah dari Allah, Allah nggak rela menyertaimu sehingga kamu bersama dirimu sendiri. Nah, ketika mendapatkan petunjuk kamu sangka dari Allah, ternyata itu dari makhluk yang remang-remang, terpelesetnya di situ. Jadi kuncinya, apakah kamu sedang bersama Tuhanmu atau tidak, itu kuncinya mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Jadi tahu dirilah. Allah itu punya ketetapan dan memberikan petunjuk. Ketetapan itu takdir yang engkau jalani, yang dijalani semua makhluk. Semua makhluk diperjalankan. Tetapi yang diberi pengetahuan, yang diberi petunjuk hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan
dekat bersama Tuhan. Yang lainnya nggak tahu nasibnya. Jelas? Jelas ngopi sih. Masuk, masuk. Siap, Bang. Mangga kopinya dicicipi, mangga. Mantap. Halo Pak Jaya. Yang butuh diulang yang mana? Yang kurang ingat, yang lupa. Nanti saya ulang lagi. Kuncinya untuk mendekat pengakuanmu, kejujuranmu bahwa kamu itu hanya makhluk, hanya ciptaan saja. Itu modalmu untuk membuka kunci Baitullah. Kamu itu hanya makhluk loh, yo. Sadar itu. Kamu hanya ciptaan, kepada siapa kamu bergantung, berlindung kalau bukan kepada penciptamu. Disadari ya itu semua. Siap, Gus, siap. Yo, bojomu ngantuk. Oh guys. Tak kira ngantuk. Menyadari bahwa kami itu hanya makhluk, itu untuk berserah diri, untuk mendekat, untuk kembali kepada yang menciptakan kamu. Sehingga noda yang menempel sepanjang perjalanan hidupmu sampai sekarang itu rontok. Setelah itu kamu bisa ikhlas mempercayai yang memeliharamu itu siapa. Setelah kejujuranmu itu diterima oleh penciptamu, kamu mengetahui yang saya percaya menyelamatkan saya, memelihara saya ke depan, memberikan petunjuk, menyayangi saya itu siapa? Oh ya, pencipta saya yang maha kuasa itu. Setelah itu jalan ke depanmu itu terang, terbelahlah lautan. Jadi membelah lautan dengan keyakinan. Kalau sudah begitu, kamu mengisi sisa hidup saya untuk bermanfaat apa enggak? Diisi nilai-nilai ke depannya. Nanti Tuhanmu akan rela menyertaimu karena keniatanmu. Nah, kalau kamu nggak bermanfaat, lu buat apa? Kalau kamu sih ya pengen Tuhan selalu bersamamu, tapi Tuhan nggak mau karena nggak ada nilai. Mumpung je urip, ada artinya hidupmu itu.
Nah, mempunyai niat untuk bermanfaat di jalan Allah itu namanya jihad kalau kamu bersungguh-sungguh. Kalau kamu cuma PHP ya pemberi harapan palsu pada Tuhan ya goroh bohong. Siapa yang bohong segera bertaubat. Tuhanmu Maha Pengampun, nggak usah khawatir. Kalau sudah menjadi ketetapanmu ke depan, jalan hidupmu akan dipermudah. Semua yang kau butuhkan disiapkan oleh Tuhanmu. Tuhanmu selalu bersamamu. Tuhanmu memberi petunjuk dalam setiap takdir yang kamu hadapi. Kak, jaluk tulunge gur kelingan wae nek sing nulung aku. Ngono ae ujug cuma limpung ditulungi. Enteng. Kenapa? Ya karena yang kamu percaya itu maha kuasa loh ya. Tidak main-main. Penguasa langit bumi seisinya. Penguasa semua manusia. Semua manusia itu gelap nggak tahu arah hidupnya kalian tuh loh. Arah hidupmu jelas. Tuhan selalu menyertaimu karena kejelasan arah hidupmu. Kedekatanmu dengan penciptamu, keimananmu yang tidak cacat. Itu kesempurnaan modal untuk kedepannya. Mana yang lupa, yang perlu saya ulas lagi? Gak apa-apa. Malu bertanya sesat di jalan. Dari langit ke dasar samudra, Gus. Diulang lagi, Gus. Dari langit ke dasar samudra. Dari langit ke dasar samudra. Langit itu batasan pemikiran ketidaktahuanmu. Samudra itu kedalaman hatimu. Jadi langit itu menjangkau jauh ke depan sampai anak cucumu. Itu bagaimana nasibnya. Dan kamu punya harapan keselamatan anak cucumu. Generasi setelah kita itu. Jauh agar tetap terjaga keselamatannya. Dasar samudra hatimu yang paling dalam dulu. Kejujuranmu kepada penciptamu bahwa kamu itu makhluk mendekat kepada yang menciptakanmu. Kembalilah. Kalau Pak Yuli bicaranya ngombong, ngandang, balik. Kembali kepada yang menciptakan. Setelah itu selalu dekat. Setelah itu memutuskan untuk arah hidupmu punya nilai manfaat di jalan Tuhanmu atau jihad fisabilillah. Jihad itu bersungguh-sungguh fisabilillah di jalan Allah.
di jalan Tuhanmu. Nah, proses berserah diri sampai ikhlas itu Nabi Musa nggak mampu, tertidur ketika ikhlas turun, ya udah nggak sadar, tenggelam. Jadi pengen mengetahui Tuhan, akhirnya berserah diri, ikhlas, nah di situ tenggelam, tertidur. Kalau Nabi Muhammad enggak. Menghadap, mematikan dirinya, bersimpuh di hadapan Tuhan, ikhlas sampai mati. Setelah itu bangkit dari alam kematian, jiwanya hidup. Jiwa yang iman itu hidup memegang risalah suci ke depan. Risalahnya apa? Ya bermanfaat. Sisa hidup saya ke depan sampai mati bermanfaat untuk mengisi nilai-nilai. Jadi punya arah. Nah, setelah punya arah, memikirkan kalau saya mati, anak-anak saya apakah tetap terjaga persaudaraannya, keimanannya, diikatkanlah persaudaraan dunia akhirat. Kalau saya mati, apakah saudara-saudara saya ini tetap menjadi saudara dunia akhirat? Diikatkanlah, dikenalkanlah, diikat persaudaraan. Semua jamaah diikatlah tali persaudaraan. Sehingga itu diwariskan. Menuntun untuk dekat kepada Tuhan itu diwariskan ilmunya, diwariskan langkahnya, kelakuannya. Setelah itu persaudaraan juga diwariskan. Jadi punya warisan dua pengetahuan, hablum minallah dan hablum minan nas. Barulah saatnya kita menghadap Allah kepada ke alam kelanggengan, alam keabadian. Kita ikhlas karena warisan kita tetap terjaga. Kita mewariskan kepada anak cucu. Sistem berjamaah, sistem bekerja sama, bukan sistem kompetisi keakuannya. Fastabiqul khairat itu perlombaan ikhlas. Lomba ikhlas untuk bermanfaat di jalan Allah. Bukan lomba banyaknya kebaikan. Lomba ikhlas. Mengisi nilai hidupnya. Ada lagi yang kurang jelas, yang mana saya ulas lagi, biar benar-benar terang.
agar hidupmu ke depan tuh lo nggak ada kekhawatiran, agar langkahmu ke depan tuh lo jelas arahnya, agar sisa hidupmu lo ada nilai manfaatnya di hadapan Tuhan. Sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wes gamblang kabeh akhirnya gak iso omong kabeh. Macet kabeh sing pinter. Gak apa-apa, sing penting jelas. Jelas langkahmu ke depan, jelas arah hidupmu ke depan. Assalamualaikum. Lele jelas ndang disedot rokoke, kopine ndang diombe sik. Nek gak duwe kopi ndang ngecam kopi. Pak Edi gak ngerokok, ndang Pak Edi ndang ngerokok ngono sik. Siap, siap. Mas Dede ngerokok Mas Dede. Ya, ya. Kak Mekro. Gus. Halo. Nah, Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu. Anu Gus, itu kalau sekarang ditanya, itu posisi gitu kan. Kayak dulu kan kalau ditanya posisi hamba Allah kan gitu dulu. Apa sekarang harus posisi makhluk gitu Gus? Enggak, ya jelas dulu lah hatimu. Yang penting kan hatimu. Masa lesannya yang penting. Hatinya, oh saya anu lah ditelusuri nggak perlu dijawab dulu. Jelas dulu. Ya maksudnya kalau ditanya gitu, tanya dalam hatinya itu, kalau ditanya itu, kalau sekarang dulu kan hamba Allah gitu kan ya. Ya. Sekarang harus makhluk gitu. Yang paling tepat diuji. Kalau saya mengaku hamba, apakah bisa terbuka hatimu? Kalau saya mengakui saya itu hanya ciptaan, hanya makhluk, apakah terbuka hatimu? Mana yang dipilih? Karena mengetahui, bukan jawabannya yang paling penting, tapi mengetahuimu itu loh, sehingga memilihnya itu kamu terang. Itu. Ya, paham. Engko nek tak warai jawabane engko ya ngerpek, ora ngerti dhewe. Ya jelas diriku sendiri toh Gus ya, yang tahu itu ya. Jadi ini iso jajal, oh nek aku ngakoni hamba, aku ngakoni makhluk itu bagaimana rasanya? Oh yang terang, bikin terang hatiku itu kalau aku berserah diri itu kalau aku mengakui bahwa saya itu hanya ciptaan, hanya makhluk. Itu terang. Kalau hamba belum terang. Nah itu kan bisa dicoba. Sehingga memilihnya bukan berdasarkan katanya imamnya, tapi saya mengetahui sendiri di hatiku. Begitu. Ya jelas Gus. Oke. Maksudnya lebih jelas yang kemarin kan pernah di ini ngomongin nama di Zoom yang kemarin Mbak Sam bilang seperti itu, kayaknya jelek yang ini Gus gitu. Dalam hati itu langsung jelek yang ini makhluk gitu. Jadi kalau makhluk itu artinya sudah bahwa saya itu mengakui bahwa saya itu makhluk itu. Jadi penjelasannya itu udah nggak bisa dijelaskan lagi. Bahwa ya, kalau saya makhluk ya makhluk gitu. Sudah mencukupi. Nah, mencakup segala macam gitu. Udah. Gus, ya, masih. Tapi nantinya kalau semuanya udah benar-benar menjadi kelakuan, bahwa kesadaran bahwa dirinya itu makhluk, kalau sudah menjadi kelakuan, barulah
hamba mengemban tanggung jawab. Saya itu hamba Allah. Nah, itu nanti sekarang ya belum. Kalau hamba Allah di sini udah buka. Apakah saya menghambakan diri kepada Allah ke depannya? Yakin. Nah, itu baru menjadi hamba. Kalau udah yakin saya adalah hamba Allah karena saya menyatakan diri sanggup menghambakan diri kepada Allah. Barulah pengakuan hamba diterima oleh Allah. Sekarang kan pengakuannya sebagai makhluk, dulu tiba-tiba menjadi hamba, keakuannya yang menghamba ya. Nanti kalau diberi kemampuan enggak terpisah dari Allah, nyantai aja karena udah mampu sendiri. Itu prosesnya agar tidak jauh dari Allah, dari penciptanya. Gitu loh lur, pokoknya gampang-gampang, gak usah diangel-angel. Gampang wis pokoke wis. Pokok Gak usah kakean apalan. Nggih Gus, matur nuwun Gus. Gusti Allah nuntun dewi. Yang menuntun tuh Allah sendiri. Yang membuka hidayah juga Allah sendiri. Yang memberi kemampuan untuk bisa menjalani ya Allah sendiri. Pengetahuan itu terus dari Allah. Yang penting tetap sama-sama, bersama-sama. Dalam satu barisan imam dan makmum. Dalam Baitullah. Dalam masjid. Semuanya pasti dijamin keselamatannya. Mungkin Mas Dede mau tanya, kok kayaknya kok mau tanya. Boleh Mas Dede, boleh. Nggak usah khawatir lah. Mungkin ada yang perlu saya ulas lagi yang bisa menjadikan terangnya saudara-saudara yang lain, mana yang kurang terang. Akan saya ulas. Monggo Mas Dede, apa yang harus saya ulas lagi? Mungkin ini Gus, tadi kan jiwa yang berserah mendekat lalu menjadikan bekal untuk naik. Nah itu bagaimana arah pergerakan aku bersama Tuhan itu tolong diperjelas Gus. Ini tadi mulai dari awal penekanannya agar tahu kuncinya mendekat. Biar membekas dulu. Setelah itu nanti kalau hafal betul, kalian mengakui betul kamu hanya makhluk. Setiap hari pengakuanmu kamu itu makhluk. Sehingga kamu mendekat kepada yang menciptakanmu. Kalau sudah menjadi kelakuan, barulah berpikir nilai ke depannya. Nah, berpikir tentang nilai, di situ terbuka hatimu untuk hidup jiwamu. Yang menghidupkan itu Allah, bukan kita merekayasa untuk semangat. Jiwa itu memang yang menggerakkan Allah sendiri. Makanya inna huda hudallah. Karena hidayah itu benar-benar milik Allah. Kalau pengetahuannya, modalnya punya nilai manfaat sehingga janjinya ditepati ke depan. Lah itu terpaksa karena belum tahu. Jadi tidak tergerak sendiri, tapi akunya yang menggerakkan. Kan kalau orang sadar itu kan kerelaan tuh. Tiba-tiba tahu arah hidupnya.
tergerak sendiri ke depan. Kan begitu. Bukan saya yang menyuruh, saya hanya memberi pengetahuan, menerangi, sehingga jalanmu ke depan, kamu mau kemana, tergerak dari hatimu, dari kesadaranmu. Sadarmu itu yang diharapkan bukan taatmu pada imamnya. Kalau taat pada imamnya, dekatlah dengan penciptamu. Tanggung jawablah dengan pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhanmu. Hidupmu itu loh, ada pertanggungjawabannya. Setelah itu punya nilai manfaat, mengisilah nilai. Nah itu yang membangkitkan kesadaran itu benar-benar Allah. Benar-benar penciptamu sendiri. Makanya berkali-kali yang penting saya menerangi jalannya, menuntun, menerangi. Tergeraknya hatimu sendiri. Itu Mas Didi. Ya, jelas. Matur suwun, Gus. Ya. Udah komplit itu. Komplit tinggal diulang-ulang aja. Diulang-ulang, diulas, dibahas terus dengan dulur-dulur yang lain. Oh perjalanan cuma turun sama naik terus setelah itu maju gitu aja kok. Uang 3 gerakan aja kok bingung. Turun tenang, setelah itu naik tenang, setelah itu maju ke depan dengan membawa ketenangan. Turun, naik bersama Tuhan, ke depan bermanfaat. Kan cuma itu aja. Tuhan sendiri yang memberikan takdir, menuntunmu, ada petunjuk-petunjuk. Oh ini terang jalanmu, pilih yang paling terang. Yang paling jelas dalam menjalani hidup. Pilih yang paling jelas, ini jelas. Itu. Bukan yang tidak jelas, yang jelas kamu tinggalkan. Oh Rasulullah aja diingatkan oleh Allah ketika menemui orang buta ditunda, itu orang miskin buta lagi, biarkan. Setelah itu ini ada pemuka suku, kepala suku ini akan saya temui. Akhirnya zong kepala sukunya, terus diingatkan apa yang di hadapanmu itu yang kamu dahulukan, yang jelas-jelas dia membutuhkan. Jangan berharap yang kurang jelas, tapi Allah mengirimkan siapapun itu terima. Begitu. Makanya sebagai pengingat apa yang telah dijalani oleh Rasulullah. Kan kita hanya pengikut. Oke, Son. Yo, dieling-eling aja kosong, wah kosong kabeh. Yo, diingat-ingat. Oh, tadi pertama makhluk. Oh, untuk apa? Untuk mendekat. Kalau pengakuan itu disadari, mengakui dalam hati kepada Tuhan. Akhirnya kita turun sendiri. Semua pengakuan yang menempel itu rontok semua kalau kita mengakui bahwa kita hanyalah ciptaan. Untuk mendekat, modal mendekat. Setelah itu
keyakinannya ditumbuhkan, apakah pasti selamat? Oh yakin, yang saya percaya Maha Kuasa. Ingat akbarnya, Allahu Akbar. Jadi al-ilahmu itu Maha Kuasa. Jadi menatap ke depan tuh ingat yang kamu percaya itu Maha Kuasa. Turun, tenang dulu, turun, tenang dulu, tumak ninah, naik, setelah itu tenang dulu ke depan. Ya udah itu aja. Oh, 3 langkah aja kok. Tiga langkah dibahas bertahun-tahun ya nggak selesai. Ya memang ilmu Allah itu kan walaupun sederhana seperti itu, tapi luas dalamnya, luasnya itu nggak terjangkau. Hatimu longgar, turun, tenang, tumak ninah, naik, tenang, tumak ninah ke depan. Kan gitu aja gerakan jiwamu. Lah pengetahuannya yang saya sampaikan tadi, gerakannya jiwamu turun, tenang, naik, tenang, ke depan, memikirkan masa depan, tanggung jawab, setelah itu ya bergerak ke depan aja. Nanti turun lagi, tenang dulu, naik lagi, tenang, berkali-kali sampai hafal menjadi kelakuan. Kan cuma itu aja tuh perjalanannya. Wah ini kayaknya kenyang semua udah ini. Kenyang, hatinya udah mantep, full, penuh keyakinannya. Serius ikut ini. Tenang, setelah itu turun. Tenang lagi, berhenti sejenak, setelah itu naik. Berhenti sejenak, ke depan. Itu saya ulang-ulang biar jelas. Gitu ya Mas Samsul ya. Jadi perjalanan jiwa itu nggak sama dengan perjalanan ragamu. Ragamu ya menjalani takdir yang kamu hadapi. Jiwamu selalu hidup bersama penciptamu. Wah, Pak Sapan sampai ngantuk kebek iki berarti. Wes, kowe tak bolan baleni ben gak kutah.
Saya ulang-ulang terus biar nggak tumpah, biar nggak bocor, nanti ngobos ya hilang semua. Habis Yung bocor ya, tidur hilang, lupa semua. Aduh bocor ini. Kalau menimba ilmu itu ya timbanya ditambali ya, jangan dibocor. Oke, oke, oke. Jangan Kang Parno dipikirkan. jelas apa mboten Kang Parno? Jelas Gus. Ya wis, pokoknya kayak encer ini mesti jelas. Kayak bolone Kang Marto mesti gampang jelas ya. Parno Lampung Bu Gus Parno Lampung karo Pak Marli kuwi. Oh jelas pol wi, gua tekne. Gua tekne tenanan ya aku pas ngomong. Mas Tato jelas apa gak iki Mas Tato? Oh turu iki Mas Tato iki. Pak Yul jelas nggih Pak Yul? Wah tidur juga. Gus, jelas. Jelas ngombong. Oh nggih. Iki mau kudu ngombong, ora ngombong weh berat. Karek ngisi kawerwe pengetahuan. Siap. Buku Nul jelas apa gak buku Nul? Buku Nul turu iki kekebeken iki amber iki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya ya Gus dikit, agak melenceng. Pertanyaannya agak melenceng dikit Gus. Ya. Oh itu mau dijelaskan itu Gus yang di bahasan di grup itu. Semua yang dibahas di dalam kitab suci tidak ada hubungannya dengan materi itu, perjelasnya gimana Gus? Oh itu pengetahuan umum. Maksudnya begini. Ya itu makanya agak melenceng dikit biar diperjelas gitu. Al-Quran itu pengetahuan yang tidak ada hubungannya dengan materi, tapi yang hubungannya cuma dengan ruhani. Jadi pengibaratan di dalam Al-Quran itu sifatnya itu sifat menerangi jiwamu. Jadi tidak bersifat materi ya bukan materi. Kalau materi kan semua yang bisa diindera. Iman itu kan nggak bisa dirasakan tuh kalau nggak melakukan. Kalau nggak berserah diri nggak bisa merasakan tenang. Kalau tenangnya bukan karena berserah diri, karena makhluk, karena materi berarti. Jadi percayamu itu, pengakuanmu di hadapan Tuhan bahwa kamu itu makhluk, itu rasanya itu turunnya itu nggak sama. Ikhlasmu, longgarmu itu nggak sama dengan yang disebabkan oleh urusan materi. Itu urusan pengetahuan murni yang berhubungan dengan
Tuhan dan segala macam pengetahuannya. Jadi tidak bersifat materi. Itu aja. Biar enggak saya jelaskan panjang lebar, biar yang saya sampaikan tadi membekas. Nanti kalau saya tumpangi pengetahuan yang baru, ya nanti yang baru diterima itu nanti hilang terganti. Ada yang sak timbul dikebeki, engko dikebeki sing anyar ku ya sing lawas hilang kutah. Siap. Makasih. Tahan dulu biar nggak muntah-muntah. Ya. Perjalanannya turun, tenang dulu, menyucikan diri, pengakuan, setelah itu turun sampai ikhlas, tenang dulu, setelah itu naik, tenang dulu, atau tumak ninah bahasanya. Tumak ninah, tenang dulu sejenak, setelah itu ke depan. Perjalanannya cuma itu aja. Isinya pengetahuan, proses mau turun bagaimana bisa turun ada ilmunya. Terus kalau turun bagaimana ada pengetahuannya. Setelah itu agar bisa naik ada pengetahuannya. Kalau sudah naik ke depan ada pengetahuannya. Begitu. Perjalanannya ada, pengetahuannya ada. Jadi berjalan tidak dengan buta, memejamkan mata, tapi dengan melek. Itu pokoknya sering diulas jelas. Gitu ya Lur ya. Gus. Ya wes. Ya Kang, siap Kang. Ya. Laksanakan Gus. Makasih Mas Haji. Ya wes. Toh tak balik nih nanggone Mas Didin, gak apa-apa iki. Buat ngobrol-ngobrol lagi nggak apa-apa, nanti tumpah apa enggak, apa masih tersimpan nanti kan kelihatan. Masa dapat ilmu buat ngobrol hilang, kok nggak menempel, nggak membekas. Ini kan ngobrol dilanjutkan aja, jangan ditutup dulu, biar nanti kelihatan siapa yang menempel, siapa yang tumpah. Dan ketok ya. Wis Mas Din, yo Mas Din. Siap Gus. Alhamdulillah Kang, atur nuhun. Gua ada drum Lur, ben gak kutah. Nggih, Gus, pangestu Gus. Nggih. Monggo. Tasih eling to, tasih saged to. Tasih diulang no. Tasih Pak Budi. Diulang no, Kang Bidi. Kan pun guna kabeh aku baleni apa meneh iki. Diulas meneh to ya. Pala Pacarku 3. tangklet mawon kowe wonten sing bener. Iya. Sudah jelas. Sangat dekat 3 langkah. Nyampe. Sudah jelas. Pala tangklet mawon sing kirang jelas. Lah nggih, lha wis genah kabeh lah terus kula bingung to. Nggih sampun ngoten mawon nggih. Tanpa dalil, tanpa ayat. Nggih. Nggih sampun. Kula tutup, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lanjut gimana ditutup apa rek?
Oh, malah ditutup. Nggak apa, langsung disimpan di dalam hati. Monggo, Male. Diwadahi Pak Inung. Siap. Gua ada. Ditutup mawon, sampun. Nggih, kalau masalah keten WC monggo. Nggih. Kemarin mau menarikan ya. Assalamualaikum menarikan. Waalaikumsalam, Mbak Kuri. Kali sini Mbak. Pak Mahdi. Andika langsung. Paling ya nasi. Tapi sih diupload. Pak Usman, Assalamualaikum, Mbak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi sih wongnya sih gitu. Aku kan nggak dapat parfum. Berarti aku kok mandek dua apa dulu. Mas Sahrul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yang bikin, tutup yang bikin. Salam sehat. Yang bikin atau buka muti terus tutup dong. Tibone ditutup. Tutup tapi. Ditutup Pak Man. Nggih, wis ditutup. Nah, assalamualaikum semuanya saudaraku. Waalaikumsalam. Ya, saudaraku. Ayu pamit. Anak sedikit tapi. Monggo ditutup sarang-sarang Monggo. dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.